Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Utsman radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu wa qala aidan innal ladzi laysa fi jawfihi shay'un min al-Qur'ani kal baitil kharib. Sadaqallahu al-azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada subuh hari ini Allah senantiasa beri rahmat dan keberkahan buat kita bersama. Amin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertama saya mohon maaf karena sudah hampir beberapa kali pertemuan tidak hadir di masjid yang kita cintai ini karena terkait beberapa kendala, dan hampir saja subuh ini saya juga tidak bisa hadir karena tadi malam saya di Taluk Kuantan di Basrah. Sampai di Taluk Kuantan dapat kabar ada keluarga meninggal dunia dan akan dikebumikan siang ini di Jalan Garuda Sakti. Dari sana tadi subuh rencana langsung ke sana, tapi karena menunggu keluarga yang lain belum datang, maka saya putuskan ke Masjid Al-Firdaus ini. Habis dari Al-Firdaus ini insyaallah saya tidak bisa duduk bersama, makan bersama, sarapan bersama. Saya langsung ke rumah duka penyelenggaraan jenazah karena akan disolatkan diperkirakan jam 10 pagi ini. Maka saya mohon doa, mudah-mudahan ahli bait sekeluarga diberikan ketabahan dan mudah-mudahan almarhumah ditempatkan di tempat yang paling dimuliakan Allah. Amin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dari beberapa waktu kajian yang tertunda. Dari catatan saya terakhir kita masih membahas dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita masih membahas kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum kita lanjutkan, saya ulang ke belakang sedikit sekedar untuk mengingatkan saja. Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang diutus oleh Allah di daerah Ur. Ur ini selatan Irak, Babilonia. Ada yang mengatakan Mesopotamia, ada yang mengatakan daerah Kanan, ada yang mengatakan daerah Damaskus. Ibrahim alaihissalam berdakwah, dakwanya tak diterima. Kemudian meninggalkan kota Mesir, meninggalkan kota Irak.
Kemudian melanjutkan perjalanan ke Mesir. Dari Mesir berjalan ke Palestina. Dari Palestina berjalan ke sebuah lembah. Lembah itu tidak jauh dari Ka'bah, kawasan kota Mekah. Tapi dulu namanya bukan kawasan Mekah. Ibrahim alaihissalam berjalan mulai dari Mesir ke Palestina, Palestina ke kota Mekah. Maka sampai di kota Mekah terjadilah kisah. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, Ibrahim berjalan dari Mesir ke Palestina dengan dua orang, Ibrahim dan Sarah. Pendapat yang kedua mengatakan Ibrahim berjalan 3 orang, termasuk anaknya 4, Ibrahim, Sarah, Hajar dan Ismail yang baru dilahirkan. Jalan sampai di Palestina. Ini diperintahkan oleh Allah Ibrahim untuk meninggalkan istrinya. Jadi Sarah ditinggalkan di Palestina. Kemudian Sarah berkata, wahai suamiku, pisahkanlah Hajar dan Ismail dariku. Karena tak tahan lagi melihat keadaan Ibrahim yang dahulu tidak punya anak, diberikan anak melalui jalur Hajar. Yang dahulu punya suami satu-satunya Ibrahim, Sarah rela berbagi dengan istri keduanya bernama Hajar. Ketika anak lahir, kasih sayang dan cinta Ibrahim tercurah kepada Hajar. Maka Sarah tidak kuat menerima kenyataan ini. Pertama, dia relakan suaminya dinikahi oleh perempuan lain. Kemudian dia relakan satu orang anak keturunan dari Hajar lahir diberi nama Ismail alaihissalam. Maka Sarah ini cemburu. Maka diperintahkan oleh Sarah, wahai Ibrahim, pisahkanlah Hajar dan Ismail dariku. Karena kecemburuan ini akan menimbulkan sakit hati. Sakit hati ini akan berpotensi melakukan perbuatan maksiat. Maka diperintahkan Allah Ibrahim meninggalkan Sarah di Palestina, membawa Hajar dan Ismail ke sebuah lembah. Berjalanlah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim tak tahu tujuan kemana dia akan bawa Hajar dan Ismail. Ismail ketika itu baru dilahirkan. Berjalanlah Ibrahim alaihissalam sampai di sebuah dataran rendah yang tidak jauh dari Ka'bah. Ibrahim diperintahkan oleh Allah meninggalkan Hajar dan Ismail. Jadi maaf, Ibrahim tidak tahu itu kawasan Ka'bah. Dia jalan saja. Berapa jaraknya? Maaf, berapa jarak Palestina dengan Mekah? Saya belum pernah ke Palestina. Kalau ke Mekah, alhamdulillah. InsyaAllah tahun ini juga tahun depan bulan Februari tanggal 15 ada penerbangan baru Pekanbaru Madinah. Pulangnya Jeddah Pekanbaru. Pesawatnya Lion. Saya akan berangkat bawa rombongan jamaah 189 orang. Tujuan langsung Madinah, Pekanbaru Madinah. Melaksanakan ibadah umroh lebih kurang 12 hari. Berapa jarak antara kota Palestina dengan Mekah? Ada yang sudah pernah menghitung, Pak? Berapa jarak Palestina Mekah? Baik, saya juga tidak pernah ke Palestina, tapi kalau saya cek di Google Map, itu jarak Palestina dan kota Mekah itu 1461 km. 1461 kilometer. Makanya Ibrahim itu kalau bahasa Arab artinya Abun Rahim. Kalau dalam bahasa Syria atau bahasa Ibrani, Ibrahim itu artinya sang pengembara. Kenapa sang pengembara? Dari Irak jalan ke Mesir, dari Mesir jalan ke Palestina, dari Palestina jalan ke kota Mekah. Itu bukan sekali, Palestina Mekah, Mekah Palestina, Palestina Mekah, Mekah Palestina, berulang kali. Jarak tempuhnya 1461 km. Kalau ditempuh pakai pesawat 1 jam, ditempuh pakai mobil roda 4 kecepatan 80 km per jam, itu menghabiskan masa 20 jam. Tapi kan dulu tidak ada pesawat, dulu tidak ada mobil, yang ada tuh unta. Kalau unta ini tidak bisa dihitung kecepatannya, Pak. Bapak hitung kecepatan unta tidak bisa. Pakai rumus fisika untuk mengukur waktu, T sama dengan P dikali S atau P dibagi S, itu tidak ketemu.
Kenapa? Karena unta ini tidak bisa diukur. Unta ini berjalan sesuai mood. Kalau dia mood dia jalan, kalau dia tidak mood dia tidak jalan. Bahkan ada orang mengatakan kalau unta ini mood, dia berjalan 30 km menghabiskan masa 3 hari. Bapak Ibu bayangkan berapa lama Ibrahim berjalan bersama Hajar? 1461 km. Jalan terus sampai di sebuah dataran rendah tandus. Ibrahim diperintahkan Allah untuk meninggalkan Hajar dan Ismail alaihissalam. Kisah ini sudah kita terangkan. Kita ulang sedikit agar kita bisa nyambung kisahnya. Maka Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail. Ketika ditinggalkan Hajar dan Ismail, terjadi dialog antara Hajar dan Ismail. Terjadi dialog antara Hajar dan Ibrahim. Apa kata Hajar? Wahai suamiku Ibrahim, apakah kau tega meninggalkan kami di padang pasir yang tak berpenghuni ini? Anakmu baru dilahirkan, yang tandus, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ibrahim diam saja, kemudian meneteskan air mata. Ibrahim berjalan terus bersama untanya. Tanya lagi istrinya, wahai suamiku, apakah engkau pergi meninggalkan kami ini karena perintah Allah? Ibrahim menganggukkan kepala sambil meneteskan air mata. Apa kata Hajar? Wahai suamiku, jika engkau pergi meninggalkan kami karena perintah Allah, pergilah engkau, sesungguhnya Allah tidak akan sia-siakan kami. Pergilah Ibrahim. Sambil Ibrahim pergi, Ibrahim berdoa kepada Allah. Apa doa Ibrahim? Diabadikan oleh Allah dalam Quran. Rabbana inni askantu min zuriyati biwadin ghairi zar'i inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ibrahim doa, ya Allah, aku telah tinggalkan sebagian keturunanku biwadin ghairi di daerah tanah yang tandus. Jangankan manusia, tumbuh-tumbuhan saja pun tak tumbuh di atasnya. Yang tak jauh dari rumahmu Ka'bah. Rabbana liyuqimus shalah. Yang demikian itu agar mereka mendirikan salat, agar mereka hati mereka terpaut orang-orang kepada mereka. Ibrahim berdoa kepada Allah. Ibrahim jalan terus jalan. Maka tinggallah Hajar dan Ismail di lembah padang pasir. Kesulitan pun mulai datang. Ismail menangis kehausan, kelaparan. Maka langkah pertama yang dilakukan oleh Hajar, Hajar naik ke atas bukit Safa. Safa itu sudah pernah saya terangkan, berasal dari kata yasfu, tasfiyatan, wasafiyah, sufiyah, sufi. Apa kata ulama? Safa itu berasal dari kata yasfu, tasfiyatan, wasafiyan, sufiyah, sufi. Jadi kalau bapak ibu mengambil madu, Bismillah. Jadi kalau bapak ibu mengambil madu, madu itu diambil dari batang, disaring madunya, alat penyaringnya namanya tasfiyah, hasil saringannya namanya sofa. Kata ulama, sofa itu adalah menyaring segala sesuatu yang kotor. Ketika itu Hajar melihat anaknya Ismail kehausan, kelaparan, maka gelisah dalam diri Hajar. Naiklah Hajar ke atas bukit Safa. Hajar berusaha menyaring segala sesuatu yang kotor dari hatinya. Maksudnya kata ulama, Hajar menghilangkan prasangka buruknya kepada Allah. Kenapa perintah Allah ini menyusahkan kita? Kenapa perintah Allah ini seperti ini? Kenapa Allah perintahkan suami meninggalkan kami seperti ini? Hajar menghilangkan seluruh prasangka buruknya kepada Allah. Allah pasti akan jaga kami. Allah pasti bantu kami. Allah pasti akan tolong kami. Allah pastikan pelihara kami. Langkah pertama yang dilakukan oleh Hajar, dia hilangkan seluruh prasangka buruknya kepada Allah. Ini pelajaran pertama juga buat kita. Sudah saya terangkan biar kita nyambung nantinya. Kalau bapak ibu punya masalah di rumah, di keluarga, di tempat pekerjaan, langkah yang pertama Safa. Ingat, naik ke bukit Safa, hilangkan prasangka buruk kita dengan Allah.
Kenapa masalah ini terjadi Pak Ustaz? Kenapa silih berganti masalah datang di rumah tangga kami? Kami sudah solat, kami sudah puasa, kami sudah tahajud, kami sudah baca Quran. Di mana ada pengajian, kami datang. Tapi masalah silih berganti kepada kami. Tetangga sebelah rumah tak pernah solat, tak pernah ke masjid, tak pernah baca Quran, tak pernah ikut pengajian, tapi hidup mereka tak ada masalah. Hilangkan prasangka buruk dengan Allah. Itu langkah pertama Pak. Hilangkan seluruh prasangka buruk kita ini dengan Allah. Ajar naik ke atas bukit Safa. Sampai ke atas, tengok di bukit Safa tidak ada air. Kemudian Hajar turun dari bukit Safa, ambil di lereng sedikit, agak mengambil lajakan pendakian, naik ke bukit Marwah. Marwah itu artinya harapan yang ingin dicapai. Karena dari bukit Safa cari air tak ketemu, Hajar melihat ada Marwah. Marwah itu harapan yang ingin dicapai. Di sana dilihat seperti ada foto morgana, ada air. Maka turun Hajar dari Safa, kemudian berlari mengambil kekuatan naik ke bukit Marwah. Maka lari antara Safa dan Marwah itu dijadikan ritual ibadah haji dan umroh bernama sa'i. Sa'i itu bukan berlari-lari kecil. Amalan dalam sa'i berlari kecil. Sa'i itu berasal dari kata sa'a yas'a sa'yan. Usaha yang sungguh-sungguh. Makanya kalau Bapak haji umroh disunnahkan kalau dalam sa'i antara lampu hijau dengan lampu hijau kita baca doa Allahumma fir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam ma la ta'lam inna mana anta apa Allahumma fir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam ma la ta'lam ma la na'lam innaka antallahu azul akram. Disunnahkan, ya Allah ampuni kami, sayangi kami, perhatikan kami ya Allah, lindungi kami ya Allah, awasi kami ya Allah, Engkau lebih tahu apa yang tidak pernah kami ketahui. Maka sunnah kita membacanya. Maka bolak-balik Safa Marwah, justru air Allah berikan pertolongan di kaki Ismail alaihissalam. Sampai di sini cerita kita bulan yang lalu. Kita lanjutkan. Selesai kisah itu, Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail. Berapa lama Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail Pak? Dalam kisah Sul Anbiya yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir, 30 tahun. Tidak tanggung-tanggung. Bukan seminggu 2 minggu, 30 tahun ditinggalkannya Hajar dan Ismail di lembah Mekah itu. Selama 13 tahun. Apakah Ibrahim itu pernah mengunjungi Hajar? Sering. Berapa lama? Dalam satu kisah dikatakan 3 kali. Kalau 3 kali 30 tahun, berarti setiap 4 tahun sekali. Tapi ada lagi ulama yang mengatakan bukan 3 tahun, setiap tahun Ibrahim mengunjungi Hajar dan Ismail di kota Mekah. Kalau setiap tahun berarti Mekah Palestin itu lebih kurang 30 kali. Palestin Mekah 1461 kilo. Mekah Palestin 1461 kilo. Pulang balik 2900 kilo. Sebanyak 13 kali. Coba bayangkan Pak. Tidak ada pesawat, tidak ada mobil. Bolak-balik tiap tahun mengunjungi Hajar dan Ismail di kota Mekah. Bolak-balik memperhatikan Ismail, memperhatikan Hajar, perkembangan anaknya yang ditinggalkan di kota Mekah. Maka bolak-balik Ibrahim. Ini pelajaran kedua. Apa pelajaran kedua? Ibrahim itu nabi Pak. Tugas kenabian ada di pundaknya. Tugas kerasulan ada di pundaknya. Namrud harus didakwahnya. Kerja Ibrahim ini berat. Dia nabi. Tugas kenabian ada di punggaknya. Tugas kerasulan ada di pundaknya. Dia bolak-balik kota Mekah Palestin. Untuk apa? Untuk memperhatikan perkembangan anaknya. Ini pelajaran kedua. Ibrahim itu nabi, tapi masih punya waktu untuk memperhatikan anak dan istrinya. Kita Pak, bukan nabi, kerojo ndak boleh, piti ndak boleh, sibuk ndak menontu, tapi tak ada masa untuk memperhatikan agama anak-anak kita. Berapa banyak di antara kita yang memperhatikan hafalan murajaah, hafalan anak Quran, bacaan Quran anak kita.
Berapa banyak di antara kita hari ini yang memperhatikan aurat dan jilbab istri-istri kita? Ada tidak masa buat kita untuk memperhatikan bacaan Quran anak kita? Ibrahim Nabi, Ibrahim Rasul, tugas kenabian di pundaknya. Tapi ada masa untuk memperhatikan perkembangan agama. Kita bukan Nabi, kita bukan Ibrahim, kita bukanlah orang soleh, kita pekerjaan tak jelas, kita penghasilan tak jelas. Tapi tak ada masa buat kita memperhatikan anak kita. Makanya Pak, mohon maaf, sesibuk-sibuk apapun, beri masa untuk memperhatikan agama buat anak-anak kita di rumah. Ini pelajaran kedua yang harus kita ambil. Maka ketika Ibrahim bolak-balik Mekah, bolak-balik Palestina Mekah, Palestina Mekah, Palestina Mekah, pada usia Ismail berumur 4 tahun, maka Ibrahim mendatangi kota Mekah. 4 tahun itu kalau bahasa awak, ukuran-ukuran sudah mulai berlari-lari. Masih kecil tapi umur 4 tahun. Dikatakan dalam sejarah Ibrahim berumur, Ismail ini berumur 4 tahun. Maka Ibrahim diperintahkan Allah untuk mendatangi kota Mekah. Apa perintah Allah? Sampai di kota Mekah, Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan pondasi Ka'bah. Apa masalahnya Pak Ustaz? Pondasi Ka'bah kok ditinggikan? Maaf, Ka'bah itu bukan punya Muhammad, Ka'bah itu bukan punya Ibrahim, Ka'bah itu punya Nabi Adam alaihissalam. Inna awala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkatan mubarakah wa hudan lil alamin. Manusia pertama yang membuat Ka'bah, membuat rumah Allah, Adam. Ketika Adam membangun Ka'bah, Ka'bah selesai. Ketika zaman Nabi Nuh banjir datang, Ka'bah ini telah hancur. Maka ketika Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan pondasi Ka'bah yang sudah hancur, Allah ceritakan dalam Quran. Apa kata Allah? Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaid. Ketika Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan bangunan pondasi-pondasi Ka'bah. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaid. Qawaid ini bentuk jamak. Kalau makna tunggalnya qaidah. Maka diperintahkan Ibrahim untuk meninggikan pondasi Ka'bah. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaid minal baiti wa Ismail, beserta Ismail yang ketika itu masih kecil. Datang Ibrahim ke kota Mekah, diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan pembangunan Ka'bah. Ketika Ibrahim akan memulai pembangunan Ka'bah, maka maaf, akan memulai meninggikan pondasi Ka'bah, maka tempat kaki, tapak kaki Ibrahim memulai pembangunan itu yang dinamakan dengan Maqam Ibrahim. Jadi maaf, kalau Bapak pergi apa? Umroh, ini Ka'bah, itu Hijr Ismail rukun Yamani. Ini Hijr Ismail itu rukun Yamani. Ini Hajar Aswad. Ada rukun Sami dan Iraqi. Maaf, antara Hajar Aswad ini, pertama kali Bapak mulai umroh ini, di sini ada Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu bukanlah tempat makamnya Ibrahim. Tempat pertama sekali Ibrahim memulai pembangunan Ka'bah. Tapak kaki pertama itulah dinamakan Maqam Ibrahim. Ibrahim ketika akan memulai pembangunan Ka'bah, Ismail tidak tinggal diam. Anak yang kecil umur 4 tahun, dia membantu pekerjaan ayahnya. Apa dibantunya? Diambilnya batu-batu, disusunnya agar Ibrahim ini mudah mengerjakan. Diambil batu-batu, disusun. Batu itu bahasa Arab hajar. Kalau disusun-susun hijir. Kalau dinaikkan hujrah. Kalau dibuat kamar-kamar hujurat. Maka kalau batu itu bahasa Arabnya hajar, kalau disusun-susun namanya hijir, kalau dinaikkan namanya hujrah, kalau dibuat kamar-kamar namanya hujurat. Maka pekerjaan itu yang dilakukan Ismail, maka dikatakan Hijir Ismail. Jadi Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah setengah lingkaran. Ismail membantu pekerjaan ayahnya Ibrahim. Begitu juga dengan Hajar. Pelajaran ketiga, beginilah kerjasama antara satu keluarga dalam kebaikan.
Ini mohon maaf Pak, bapak dan ibu di rumah pun menjadi pelajaran. Kita ini mesti bekerja sama dalam setiap kebaikan yang ada. Jangan sampai tidak ada kerjasama. Kerjasama itu dimulai dari musyawarah. Berulang kali saya sampaikan di sini Pak, maaf, kebaikan itu mesti dimusyawarahkan. Kalau bapak ingin berbuat baik di rumah tangga bersama istri, tolong musyawarahkan. Jangan kebaikan ini tidak dimusyawarahkan. Di masjid ini pun sama Pak. Kalau ada kebaikan sedikit, tolong musyawarahkan. Karena musyawarah ini ujungnya kebaikan. Kalau ada kebaikan kita lakukan, tapi kita lakukan tanpa musyawarah, ini hasilnya akan jadi tidak baik. Jadi kebaikan yang sekecil apapun tolong dimusyawarahkan. Kenapa? Kalau tidak kita musyawarahkan, hasilnya akan jadi tidak baik. Contoh, sepasang suami istri, bininya masak di dapur, lakinya monung depan pintu. Ketika bininya masak di dapur, suaminya bermenung depan pintu. Kenapa suaminya bermenung? Karena ondanya rusak. Bongkar mesin. Lah ditanya di bengkel pitinya 1,5 juta. Nah apa kau tidak punya piti? Berpikirlah Pak kau, ya Allah, kemana kan cari piti ya Allah? Iko onda untuk kerojo. Kalau seandainya bongkar mesin 1,5 juta, pon yang suami kau. Bini yang di dapur sedang masak berpikir, ya Allah, suami yang bola seminggu nak kerojo kena onda rusak. Bongkar mesin 1,5 juta, tapi piti tidak ada. Tapi ambo punya subang ya Allah. Subang ambo ko ndak lo dua cie hilang tinggal lo sebola lagi. Kalau ambo jual nan sebola ko, dapat pitinya seketek. Ambo agen ke laki ambo untuk memperbaiki onda. Alangkah sonangnya hati laki ambo. Kato bini dalam hati sedang masak. Nan kato laki yang sedang bermenung depan rumah, apa katanya? Onda ko diperbaiki ndak jo kan elok dong. Kalau kan diperbaiki pitinya 1,5 juta. Kalau ambo jual jo onda ko dalam keadaan rusak, dapat piti ko ambo bolien subang yang sebolale hilang tempet lihat telingo bini ambo. Alangkah sonangnya bini ambo. Maksud istri baik, maksud suami baik, tapi tak bermusyawarah. Bini pagi besok pergi ke pasar jual subang, laki pagi besok pergi ke Bosi Tuo menjual onda rusak. Kira-kira apa yang terjadi? Maka kebaikan itu harus dimusyawarahkan walaupun sekecil-kecilnya. Ada Ibrahim, Hajar, Ismail, kerjasama yang baik, musyawarah yang baik dalam melakukan kebaikan. Maka di rumah tangga pun pelajaran buat kita. Setiap kebaikan itu musyawarahkan. Jadikan kita ini teamwork di rumah tangga kita. Istri, suami, anak, keluarga, orang yang terdekat di kehidupan kita. Untuk apa? Untuk melakukan satu kebaikan. Tidak bisa Pak. Kebaikan ini berdiri sendiri tidak bisa. Tidak bisa. Karena kalau kebaikan berdiri sendiri, ujung-ujungnya bercokak Pak. Kebaikan ini akan bersanding bersama, bertumpuan bersama. Dia tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa. Contoh, menurut ambo, orang ramai dengar ceramah ambo, itu karena ambo. Kalau ambo tidak tiba, mungkin orang tidak tiba. Dek ambo tiba lah, orang tiba. Ambo ko adalah aktor utama. Kata ambo. Kata pengurus musoji, we ustad, ndak dek ustad orang tibo, dek kami nan mau undang ustad dah. Kami siapkan masoji, kami siapkan seluruhnya perlengkapan dan sebagainya. Kata pengurus masoji, nan kata sound system, we ustad, ndak dek ustad dan hebat tu, dek kami kalau mati sound system ko, ndak ada gunanya ustad berceramah dah. Dan kata jemaah, Ustaz tu hebat deh kami mendengar ceramah Ustaz. Kalau kami tidak tiba, tu ngapa Ustaz? Tidak akan ada Ustaz ceramah, tidak ada audiennya. Jadi maaf, kebaikan tu tidak bisa berdiri sendiri. Kebaikan tu mesti berdiri bersama-sama. Makanya suami istri ini mohon maaf. Kita sama-sama Pak, saya akan didik istri saya
istri saya, anak saya, keluarga saya. Berulang kali saya sampaikan di sini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pulang ke rumah. Jadikan kita ini satu tim keluarga untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Maka perhatikan istri, perhatikan anak, perhatikan keluarga kita. Ingat, ada orang-orang terdekat di lingkungan keluarga kita. Sebagaimana Ibrahim, sebagaimana Ismail, sebagaimana Hajar. Maaf, bahkan dikatakan oleh Allah, kul bal millata Ibrahim hanifa, ikutilah jalan Ibrahim. Ibrahim itu jalan orang-orang yang lurus, ikuti mereka. Maka ini pelajaran buat kita, Pak, untuk senantiasa apa? Senantiasa memperbaiki diri kita, istri kita, keluarga kita, suami kita. Ini kadang-kadang Pak, kita ini berceramah bisa, bercakap bisa, segala sesuatu tentang teori bisa, kita ahlinya. Sama dengan awaknya, Pak Ustaz. Kadang-kadang kita payah bekerja sama dengan bini ke Ustaz. Dulu Pak, Bu, maaf, saya tidak percaya. Dulu sebelum nikah, ada orang mengatakan ada kelompok suami-suami takut istri. Dulu, ambo tidak percaya. Kenapa? Masa iyo ada laki nan takut ke bini, nan bakrojo laki, nan pegawai laki, nan kepala dinas laki, nan punya sawit lakinya, nan punya oto lakinya, nan punya kebun lakinya, nan kayu ayah lakinya, nan punya haroto lakinya, bininya tamat SMA. Kok ada laki yang takut ke bini? Tak masuk akal ambo. Tapi ketika ambo nikah, baru ambo tahu, iyo bagak betina tu rupanya Pak. Dulu saya nikah tak tahu Pak. Karena perempuan ini luar biasa. Kalau tidak gara-gara perempuan takkan terusir Adam dari surga. Adam itu terusir dari surga Pak, bujuk rayu setan melalui perantara istrinya. Maka jandi kuian bana kata bini dia Pak. Maka ini mohon maaf, saya dulu tidak percaya mendidik istri itu gampang-gampang, susah Ustaz. Yo, mendidik istri itu sama megang bambu, di kue-kuean patah, di lambe-lambean melawan. Seperti itu. Makanya mohon maaf, kami ini para ustadz jangan disangka enak ya hidup kayak ustadz nih. Ustadz nih pasti rumah tangganya sakinah, istrinya soleha, olun ton tulai. Kadang ada ustadz ko elok, bininya ndak elok. Ustadz ko dermawan, bininya kiki. Ustadz ko senyum, bininya mau ngowi yo koniangnya. Kena maaf, saya bukan nabi, istri saya bukan bidadari. Kita hidup ni semuanya belajar, belajar ingin jadi orang baik. Makanya mohon maaf, pastikan diri kita jadi orang baik, pastikan istri kita jadi orang baik, dan pastikan anak-anak kita menjadi orang baik. Maka lakukan kebaikan bersama-sama di kehidupan rumah tangga. Jadi mohon maaf, kita tidak bisa berdiri sendiri. Lihat contoh Ibrahim alaihissalam, lihat contoh Hajar alaihissalam, lihat contoh Ismail alaihissalam. Bukan hanya itu, nih maaf, Ibrahim alaihissalam pada malam tarwiyah 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah hari tarwiyah, 9 Zulhijjah hari Arafah, 10 Zulhijjah hari Nahar, 11, 12, 13 hari Tasrik. Pada malam 8 Zulhijjah hari tarwiyah, malam tarwiyah, Ibrahim alaihissalam diberikan mimpi oleh Allah. Kisah ini sudah sama-sama kita paham. Ibrahim diberikan mimpi oleh Allah pada malam 8 Zulhijjah. Apa mimpi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala? Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya. Allah katakan dalam Quran. Apa kata Allah? Falamma balagha mahu saya qala ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku, tadi malam aku bermimpi ingin menyembelih kamu, bagaimana pendapatmu? Coba bayangkan, kisah lain Ibrahim bermimpi untuk menyembelih anaknya. Ibrahim bermusyawarah dengan Ismail alaihissalam. Kebaikan dimusyawarahkan. Rupanya Pak, Ibrahim ini mengamalkan perintah Allah walaupun perintah itu lewat mimpi. Jadi kalau orang taat Pak, itu perintah mimpi pun dia akan laksanakan. Beda dengan kita, kita tak pernah mimpi. Perintah Allah jelas dalam Quran, tapi tak ada kekuatan kita untuk mentaatinya. Ibrahim mimpi saja langsung dikerjakan oleh Ibrahim alaihissalam. Rupanya orang soleh itu Pak, mimpi itu adalah salah satu
tanda di antara tanda kenabian. Jadi hampir semua nabi bermimpi. Ibrahim mimpi, Yusuf mimpi, Rasulullah bermimpi. Setiap para nabi itu bermimpi. Mimpi itu salah satu tanda dari tanda kenabian. Itu bagi nabi, Pak. Rupanya, Pak, bukan hanya nabi-nabi saja yang bermimpi. Orang-orang yang dilaknat oleh Allah pun bermimpi juga. Siapa contohnya? Firaun. Firaun itu bermimpi juga. Firaun bermimpi. Apa mimpinya? Ada api dari Baitul Maqdis menghancurkan kerajaan Mesir. Kemudian Fir'aun mengumpulkan ahli mimpi, ahli tafsir mimpi, tukang sihirnya. Dia berkata, aku bermimpi 3 malam berturut-turut. Ada api, bola api dari Baitul Maqdis menghancurkan kerajaan Mesir ini. Tak ada satupun yang selamat, seluruhnya mati kecuali dari kalangan Bani Israel. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apa pendapat ahli tafsir Fir'aun? Katanya akan lahir satu orang bayi dari kalangan Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaan engkau. Itu versi mimpi ahli tafsir Firaun. Jadi rupanya bukan orang soleh saja mimpi, Pak. Orang bermaksiat pun mimpi. Kita pun juga bermimpi. Cuman mimpi awak beda, Pak. Mimpi awak kok tergantung tompek duduk awak. Nah, kalau selalu duduk kedai kopi mimpi je tu, Pak. Orang gilo 32. Kalau mimpi buayo lurui kakinya ompek satu. Tidak perlu cari orang untuk tafsir mimpi. Karena di atas meja ada buku tafsir mimpi. Jadi mimpi juga. Ini mohon maaf, saya ingin sampaikan buat kita bersama. Justru orang-orang bermaksiat juga diberikan mimpi oleh Allah sebagai petunjuk. Petunjuk dari Allah. Maka Ibrahim alaihissalam pada malam Tarwiyah 8 Zulhijjah diberikan mimpi. Makanya Pak, mohon maaf saya mau tanya, hari Tarwiyah itu apa, Pak? Tarwiyah itu kan 8 Zulhijjah. Tarwiyah itu apa? Hah? 8 Zulhijjah Tarwiyah, 9 Zulhijjah Arafah, 10 Zulhijjah Nahar, 11, 12, 13 Tasyrik. 8 Zulhijjah ini Tarwiyah. Tarwiyah itu apa? Ada yang tahu arti Tarwiyah, Pak? La ilaha illallah, nak mati nak je tuan-tuan. Tarwiyah itu artinya apa? Baik, pendapat yang pertama, hari Tarwiyah itu hari perenungan. Kenapa dikatakan hari perenungan? Ini pendapat yang pertama. Tarwiyah itu hari perenungan. Karena malam 8 Zulhijjah Ibrahim alaihissalam bermimpi. Pagi harinya dia bermenung, apakah betul mimpiku ini dari Allah atau dari setan? Maka dia bermenung, berpikir dulu, iko mimpi ko dari Allah atau dari setan? Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Tarwiyah itu adalah hari di mana dahulu jamaah haji melakukan persiapan mengumpulkan perbekalan air minum menuju ke Arafah Mina. Tarwiyah. Maka 8 Zulhijjah hari permenungan, Ibrahim bermenung. Ini perintah Allah atau perintah setan? Ini mimpi dari Allah atau mimpi dari setan? 8 Zulhijjah malam Arafah, 9 Zulhijjah mimpi lo balik. Maka pada hari Arafah, Arafah itu ada ulama yang mengatakan, pertama Arafah hari wukuf di Arafah. Yang kedua, Arafah itu berasal dari kata a'rafta. Apa itu a'rafta? Sudah paham, sudah pasti, sudah mengetahui. Ketika itu Jibril datang kepada Ibrahim mengajarkan manasik haji. Apa kata Jibril? Wahai Ibrahim, a'rafta? Apakah engkau sudah paham, sudah yakin, sudah tahu? Maka hari Arafah itu dianggap hari Ibrahim sudah membuat keputusannya. Apa keputusannya? 8 Zulhijjah dia berpikir ini mimpi dari Allah atau dari setan. Pada malam Arafah dia bermimpi lagi. Pagi Arafah itu Ibrahim berkata, demi Allah ini mimpi datang dari Allah. Itu namanya 9 Zulhijjah. 10 Zulhijjah hari Nahar. Nahar itu artinya menyembelih. Pak, maaf, saya tidak pandai bahasa Arab, tapi saya banyak bertanya dengan kawan-kawan yang ahli bahasa Arab. Nahar itu artinya menyembelih. Menyembelih ini bahasa Arabnya banyak. Pertama ada namanya nahar.
Nahar itu menyembeli dalam keadaan berdiri. Makanya unta itu disembeli dalam keadaan berdiri. Tapi kalau menyembeli dalam keadaan berbaring, itu namanya zabaha. Zabaha itu menyembeli dalam posisi berbaring. Tapi kalau menyembeli dalam posisi berbaring, sembelihannya berulang kali, dia pakai tasdid. Zabaha. Jadi kalau zabaha itu menyembelinya berulang kali. Kalau zabaha saja menyembelinya sekali. Kalau nahar menyembeli dalam posisi berdiri. Kalau zabaha menyembeli dalam posisi berbaring. Kalau zabaha menyembeli dalam posisi berbaring berkali-kali. Apa bedanya Ustaz? Maaf. Bapak Ibu tahu kisah Fir'aun? Ketika disampaikan ada anak dari kalangan Bani Israel yang akan menghancurkan keluarga kalian, menghancurkan istana kalian, maka Fir'aun laknatullah alaihi berkata, bunuh setiap laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Allah terangkan dalam Quran, wa iz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuzabbihu abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim. Apa Allah gunakan di sana? Yuzabbihu. Tahukah kalian ketika Firaun yang sadis, yang bengis memerintahkan yuzabbihu, dia sembelih dalam keadaan berbaring anak laki-laki setiap dari Bani Israel. Yuzabbihu, berulang kali dia sembelih di hadapan ayah dan ibu kalian. Maka dikatakan wa isnajainakum min ahli fir'auna yuzabbihu abna'akum. Dia sembelih anak laki-laki di antara kalian, wa yastahyuna nisa'akum, dia biarkan hidup anak perempuan di antara kalian. Jadi makanya mohon maaf, kalau nahar itu menyembelih posisi berdiri, sedangkan zabaha menyembelih dalam posisi berbaring. Kalau digunakan tasdik, zabaha menyembelihnya berulang-ulang kali. Makanya Allah ceritakan Firaun manusia paling sadis. Lahir anak dari Bani Israel, yuzabbihu, dia sembelih berulang-ulang kali dalam keadaan berbaring itu bayi di hadapan ayah dan ibu mereka. Yuzabbihuna abna'akum. Makanya mohon maaf, beginilah kisah yang diceritakan Allah dalam Quran. Ibrahim menerima perintah Allah walaupun perintah itu lewat mimpi. Anak yang menerima perintah ini pun ikhlas, bahkan berdoa kepada Allah, semoga Allah masukkan kami, Allah masukkan saya kepada kelompok orang-orang yang sabar. Pak, jujur saya katakan, ini didikan siapa? Kita punya keluarga yang taat seperti ini, punya istri yang soleh, punya anak yang taat, punya suami yang soleh. Makanya kenapa keluarga Ibrahim ini disebut-sebut tidak ada satu nabi yang namanya disandingkan dengan Rasulullah, salawatnya ditempelkan dengan salawat nabi kita. Tidak ada satu nabi pun. 124.313 orang rasul, 124.000 nabi, tidak ada kecuali hanya Ibrahim alaihissalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ada apa dengan Ibrahim? Ada apa dengan Ibrahim? Namanya disebut 69 kali oleh Allah dalam Quran. Qul bal millata Ibrahim hanifah. Ikuti jalan Ibrahim. Ini pelajaran keempat buat kita bersama. Pak, Bu, jangan lepaskan keluarga kita, anak kita, istri kita. Jadikan orang yang terbaik. Tugas kita hari ini, Pak, perbaiki diri kita, perbaiki istri kita, perbaiki anak kita, perbaiki keluarga yang terdekat di lingkungan kita. Setelah itu, maaf, hidup ini simpel, Pak. Bapak kalau ingin simpel hidup ini mudah. Bagaimana mudahnya, Ustaz? Maaf, kerjakan kojo awak, jangan di kojoan kojo wang. Titik, habis masalah. Jangan diukur sepatu dengan kaki orang lain. Kerja kita tanam padi, kasih air, kasih pupuk. Urusan padi tumbuh, urusan daun tumbuh, itu tidak kojo awak dok. Kojo awak ingin cari keturunan, nikah, berjima, bercampur dengan istri. Urusan anak awak ganteng, condo sahrulkan, condo artis, itu tidak kojo awak dok. Hari ko nama membawa poniang, Pak. Kojo awak ndak berkojoan, tapi awak kacau kojo Allah. Itu nama membuat awak stres, stroke, pecah pembuluh darah. Makanya hidup ini simpel. Kojoan kojo awak, jangan dikacau kojo Allah. Jangan diukur sepatu awak dengan kaki orang lain.
perbaiki diri kita, perbaiki diri saya, diri istri, diri anak, maka buat kita jadi orang baik di hadapan Allah, maka menjadi tanggungjawab Allah untuk menyelesaikan segala keperluan kita. Jadi tidak ada lagi yang kita takutkan di kehidupan dunia ini, Pak. Tidak ada. Tugas kita ni hanya memperbaiki diri. Allah nanti akan menyempurnakan segala keperluan hidup kita. Jangan takut kehilangan dunia. Jangan takut tak dapat dunia, Pak. Dunia ni kecil saja, Pak. Dunia ni laibun walahun. Main-main senda gurau, Pak. Senda gurau saja. Pegawai-pegawai itu main-main saja, Pak. Masuk pagi jam 7 cek clock, bontuk-bontuk serius. Beko jam 5 cek clock, habis cek clocknya duduk pada kopi lolok di rumah. Sore balik cek clock balik. Main-main, Pak. Bentuknya serius. Tapi kita yang ke masjid hari ini, walaupun bentuknya main-main, ini yang akan serius dihitung oleh Allah. Kita solat maghrib, isya, zuhur, asar, subuh, ini yang akan dihitung oleh Allah. Yang kedua, saya ingin sampaikan buat kita bersama, jangan terlalu berharap dengan kehidupan manusia, dan jangan berkeluh kesah dengan kehidupan dunia ini, Pak. Jadi ketika bapak punya masalah, punya kesulitan, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta pertolongan dengan sabar dan salat, Pak. Jadikan Allah itu sebagai sarana tempat minta tolong. Tidak usah mengadu ke yang lain, Pak. Tidak usah mengadu ke Pak RT, tidak usah mengadu ke Pak RW. Pak RT, Pak RW punya masalah, masalah inyo tidak sudah inyo dong. Nah, ngadu. Kalau kita ngadu dengan manusia, Pak, siap-siap kecewa. Kita belajar bila Ustaz. Kapan kita belajarnya, Ustaz? Kinilah belajarnya. Bila aja lah. Sekaranglah kita belajarnya. Ada masalah, dirikan solat 2 rakaat, kadukan dengan Allah. Anak kita sakit, solat 2 rakaat, kadukan dengan Allah. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Setelah kita mengadu dengan Allah, barulah kita belajar untuk menunaikan syariat. Belajar kita tunaikan syariat. Jangan berkeluh kesah lagi, Pak. Jangan menampakkan kesedihan, kemiskinan lagi. Tidak usah, Pak. Selesai. Orang yang menampakkan kesedihannya, Allah akan tambah kesedihan dalam hatinya. Allah akan tambah kesusahan dalam hatinya. Kalau ada orang yang menyandarkan satu urusan, menyandarkan satu masalahnya, dia sandarkan selain daripada Allah, maka bukan hilang masalahnya, Allah akan tambah lebih susahkan kehidupan mereka. Jadi belajar kita ngadu. Sikit ada masalah anak, ngadu dengan Allah. Ada masalah laki, ada masalah bini, ngadu dengan Allah. Bapak, bini awak, mohon maaf, Pak, kadang-kadang bini awak kan tak sempurna, Pak. Karena kalau sempurna mungkin bukan jadi bini awak, pasti jadi bini orang. Karena awak tak juga sempurna. Kita ni kadang-kadang lucu, Pak. Laki-laki kok egois. Kita pingin istri yang sempurna. Asal Bapak tahu, bini awak ingin lo punya laki yang sempurna lo pada awak, Pak. Ndak awak je nak punya selera, Pak. Kadang-kadang kita ni ego, mentang-mentang kepala keluarga. Maka kadang-kadang kita introspeksi, Pak. Kok bantah di rumah, kok cokak laki bini di rumah, introspeksi. Ya Allah, saya ni bukan nabi, ya Allah. Istri saya bukan bidadari, ya Allah. Kalau istri saya salah, maafkan, ya Allah. Maklumi kesalahannya, ya Allah. Karena saya bukan nabi, istri saya bukan pula bidadari. Selesai. Kini kan ndak, awak merasa lebih baik. Kita pingin istri awak kau sempurna, pakai jilbab panjang, pakai manset, pakai kaos kaki, pakai nikob, pakai cadar, berlemah lembut. Sebelum diminta sudah datang makanan, sebelum diminta kaos kaki, sepatu sudah. Kita pingin istri kita perfect. Ingat, Pak, bini awak pun ingin sempurna punya laki. Ndak ingin punya laki cenderung awak gopok, hitam, pendek, bulik, busuk tu, Pak. Makanya maklumi. Tidak usah terlalu banyak komentar, karena resiko itu konsekuensi sebuah pilihan. Awak nan memilih laki kau dulu, awak nan memilih bini kau dulu. Karena kalau dipikir-pikir gini, Pak, kadang menyesal awak nikah dengan bini awak dah. Kok tontu keadaan awak kini, kok tontu awak pejabat kini, kok tontu awak pegawai negeri ini, mungkin dah itu bini awak dah. Tapi begitulah takdir. Makanya saya ingatkan kepada kita bersama, jadikan istri, pastikan suami, anak keturunan kita menjadi orang-orang yang terbaik. Mendidik istri itu gampang-gampang susah. Didiklah mereka. Mereka itu labil. Maka dikatakan perempuan itu terbuat dari tulang sulbi. Tulang sulbi itu tulang yang paling rawan, paling bengkok. Yang paling bengkok, paling bawah itu namanya tulang sulbi. Perempuan ini labil, Pak. Oleh karena itu mohon maaf, perempuan-perempuan butuh suami soleh untuk membimbing mereka menjadi orang yang taat. Makanya saya minta, Pak, pada suami-suami di sini, apapun kajiannya, siapapun ustaz mubaliknya, dimanapun ada tempat kajian, cari dan datangi belajar ilmu agama.
Habis belajar ilmu agama, kalau bini awak bertanya, maaf ibu kalau bertanya perkara agama, jangan selalu banyak bertanya ke ustaz, banyak bertanya ke laki. Kena laki lah belajar. Pak ustaz, laki kami tu tak tontu denyo, iko penyakitnya. Kalau laki tak paham agama, ibu-ibu akan bertanya ke ustaz. Hari pertama bertanya, hari kedua curhat, hari ketiga membandingkan. Fitnah akan timbul. Makanya yang paling wajib tu Pak, isteri bertanya ke suami. Suami harus paham. Makanya suami itu ahli masjid, di mana ada kajian dengarkan, bisa menjawab pertanyaan isteri. Bang bertanya, cik bang, kalau jamak sama kosor itu bang, bapu caro, ayo ndak tontu dek deno, pandai-pandai kau ilah. Ini penyakit. Ini penyakit Pak. Lah tua. Maka saya mohon maaf, saya ingin sampaikan, pastikan diri kita ni orang-orang yang terbaik di sisa-sisa umur ni. Kita kan tak lama ni Pak, tak lama Pak. Orang-orang model iko kok tak lama. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah ni tak lama. Tak lama kita pasti akan berangkat menuju Allah Subhanahu Wa Taala di sisa-sisa umur. Saya sudah sampaikan banyak kepada kawan-kawan. Ibu-ibu ni gampang Bu. Ibu kalau ingin masuk surga mudah. Kalau kami laki-laki kok syaratnya borek Bu. Laki-laki kok syarat masuk surga satu, berjihad dulu Pak. Berjihad surga. Kalau lah berjihad Pak mesti makmurkan masjid. Kalau ada bapak ibu di sini, maaf ibu bapak di sini, tidak pernah ke masjid. Jumat tidak pernah ke masjid. Asar tidak ke masjid. Maghrib tidak ke masjid. Subuh tidak ke masjid. Isya tidak ke masjid. 5 waktu tidak pernah ke masjid. Ini hati-hati Pak, tidak akan pernah masuk surganya Allah. Potong telinga ngomong. Karena untuk masuk surga itu mesti melewati taman. Taman surga itu masjid. Orang ingin ke kantor gubernur mesti melewati halaman kantor gubernur. Tidak mungkin melonceng dari pagar masuk ke kantor gubernur, tidak mungkin. Nah, jadi mustahil orang masuk surga kalau tidak lewat taman surga. Kalau ada bapak tidak pernah ke masjid, jarang ke masjid, kemudian berharap masuk surga Firdaus, orang model ikon tidak bau tak dong. Tidak akan bisa masuk surga. Berat-berat Pak. Kalau perempuan mudah, kalau ingin masuk surga, ibu wafat dalam keadaan suami ridho, selesai qilalah hulil jannah, masuklah kalian para istri, para perempuan dari pintu mana saja di surga yang kalian sukai, masuklah. Jadi tugas ibu mencari ridho suami. Mungkin tahajud kurang, mungkin duha kurang, mungkin puasa kurang, tidak ada persoalan. Tapi kalau suami ridho, di saat ibu menghembuskan nafas yang terakhir, qilalah hulil jannah, masuklah kalian ke dalam surga dari pintu mana saja yang kalian sukai. Mudah. Jadi tugas kita ni cari ridho suami. Makanya di hari-hari tua kok jangan banyak ninggan laki. Lah ambo posanan jangan banyak ninggan laki. Pak Ustaz, kami menengok anak, menengok cucu. Bu, menengok anak, menengok cucu ndak ada kewajiban ibu menengok orang gaek dah tua-tua model kok. Ndak ada kewajiban. Kalau ibu ni nengok anak juga, nengok cucu juga, jangan lama-lama. Paling lama 3 hari je. Lebih 3 hari ibu pulang. Kalau lebih 3 hari, hari kompe, hari kelima, ibu tidak jauh pulang, mati laki di rumah, ibu masuk neraka. Walaupun pengajian tiap jam. Lah, ibu tidak ada kewajiban nengok cucu. Cucu tu punya ayah mak, kewajiban ibu main tangan apa-apa yang lah tua-tua. Yang lah tua kok bu, tidak akan lama, paling-paling sehari 2 hari lahnya. Berangkatnya besok, matinya besok, ibu silakan terbang ke luar negeri. Tidak pulang-pulang, tidak bonti. Makanya mohon maaf, Pak Ustaz, kami ajak laki kaminya Ustaz, inyo ndak umur. Kemudian Ustaz kami berangkai inyo ridho. Bu, kami ko jantan, den ko jantan. Bukan masalah ridho dak ridho. Kami lah tua-tua ko malai bacokak je kaminya. Maka hargai kami. Kami yang lah tua-tua ko bukan ingin selolok sekasur ndak. Kadang ingin nak bercerita di atas meja tentang anak, tentang keluarga, menggosok-gosok minyak angin pakai koyo. Itu je ingin kaminya. Makanya di hari-hari akhir ini masih hari penentu. Jangan terlalu banyak meninggalkan suami. Selesaikan pekerjaan, jadikan orang yang terbaik. Sudah. Jika kita sudah menjadi orang yang terbaik, Pak, kita lihat nanti Allah akan buat keputusan apa dalam kehidupan kita. Terakhir, sebelum saya tutup, saya pesankan kepada kita bersama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini yang terjadi secara kebetulan. Semua terjadi atas izin dan pengetahuan Allah. Tidak ada satu butir nasi pun yang masuk ke mulut manusia yang tidak akan dihisap oleh Allah. Baik menjadi orang penting, tapi jauh lebih penting lagi kalau kita jadi orang baik. Merasa soleh adalah sebuah kesalahan. Merasa salah
adalah hakikat sebuah kesolehan. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah terima amal-amal kita, Allah istiqomahkan kita dalam perjuangan agama ini. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.